Halo anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada kali ini kita masuk ke topik hidrolisis garam. Hidrolisis garam diambil dari akar kata hidro dan lisis. Hidro artinya air, lisis artinya penguraian. Sehingga jika kita lihat definisi hidrolisis garam, itu adalah penguraian garam oleh air. Nah, yang dapat mengalami hidrolisis itu hanyalah ion yang berasal dari sisa ion asam lemah dan sisa ion dari basa lemah. Jadi sekali lagi Miss sampaikan definisi hidrolisis garam itu adalah reaksi penguraian garam oleh air, di mana ion-ion garam yang dapat bereaksi dengan air hanyalah yang berasal dari sisa ion asam lemah dan sisa ion basa lemah. Pertanyaannya sekarang, apakah semua garam dapat terhidrolisis? Nah, sebenarnya tidak semua garam dapat terhidrolisis. Nah, garam yang tidak terhidrolisis itu adalah garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat. Sesuai definisi yang sudah Miss sampaikan tadi bahwa hidrolisis garam itu hanya terjadi untuk sisa ion asam lemah dan sisa ion basa lemah. Sebelumnya anak-anak kita sudah mempelajari ya bagaimana reaksi suatu asam dan basa menghasilkan garam. Nah, anak-anak sudah ketahui bahwa garam tersebut tersusun dari asam ditambah basa. Nah, jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tersebut kemudian kita sebut sebagai garam netral. Nah, kalau garamnya bersifat netral tentunya pH dari garam tersebut adalah 7. Nah, ini untuk garam yang tidak mengalami hidrolisis. Nah, sekarang garam yang bagaimana yang mengalami reaksi hidrolisis. Jadi jenis hidrolisis itu ada dua, ada hidrolisis parsial, ada hidrolisis total. Kita mulai dari jenis hidrolisis yaitu yang terhidrolisis sebagian. Atau bisa juga kita sebut sebagai hidrolisis parsial. Jadi kalau dilihat dari katanya parsial atau sebagian, maka sisa ion penyusun garam yang bereaksi dengan air itu hanya ada satu sisa ion, baik itu asam lemah ataupun basa lemah. Jadi hanya salah satu ion dari garam tersebut yang bisa bereaksi dengan H2O. Nah, jenis garamnya itu ada yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya adalah NH4Cl. Jadi kalau dilihat dari penyusunnya, kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan bahwa garam ini adalah garam asam. Kalau dia garam asam, kita juga bisa menyimpulkan bahwa pH-nya di bawah 7. Nah, jika dibuktikan dengan reaksi hidrolisis, di sini bagaimana kita caranya membuktikan suatu garam itu bersifat asam dari reaksi hidrolisisnya? Pertama-tama kita harus ionisasi dulu NH4Cl. NH4Cl itu terionisasi menghasilkan NH4+ plus Cl-. Jadi ingat definisi dari hidrolisis garam. Jadi itu hanya bisa terjadi reaksi antara sisa ion asam lemah atau basa lemah dengan H2O. Nah, di sini NH4+ itu berasal dari sisa ion basa lemah. Maka NH4+ tentunya dapat bereaksi dengan H2O. Nah, sekarang apa yang dihasilkan dari reaksi antara NH4+ dan H2O? Tentu kita harus jabarkan dulu ion-ion dari H2O itu sendiri. Karena NH4+ adalah ion positif, maka NH4+ akan berikatan dengan ion negatif dari H2O, menghasilkan NH4OH plus H+. Nah, dari reaksi hidrolisis ternyata dilepaskan ion H+. Sehingga di sini sesuai dengan simpulan dari penyusun garamnya bahwa garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah itu adalah garam asam karena dihasilkan ion H+ pada reaksi hidrolisisnya. Nah, bagaimana dengan Cl-? Nah, Cl- karena sisa ion asam kuat itu tidak akan mengalami hidrolisis.
Nah, sekarang bagaimana perhitungan matematisnya untuk menentukan nilai pH dari suatu garam asam? Karena menghasilkan ion H+, berarti kita tentu akan memperoleh pH-nya dari mencari konsentrasi H+-nya dengan rumus Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali N. N ini menyatakan jumlah dari ion basa lemah. Nah, sehingga nanti konsentrasi garam dari NH4Cl kita kalikan dengan jumlah ion dari basa lemahnya, sehingga kita akan bisa memperoleh konsentrasi H+. Kemudian Kw itu sendiri adalah tetapan keseimbangan air, jadi nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, ketika Kw dan Kb tidak diberikan pada soal, artinya harus ada nilai KH-nya, karena Kw per Kb itu merupakan nilai tetapan hidrolisis atau KH ya. Jadi Kw dan Kb itu bisa digantikan dengan KH ketika di soal tidak diberikan Kw dan Kb-nya. Selanjutnya pH bisa ditentukan dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu min log konsentrasi H+. Nah, selanjutnya kita sudah membahas garam asam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah. Sekarang kita lanjut ke jenis garam, yaitu garam yang tersusun dari basa kuat dan asam lemah. Nah, contoh dari garam yang tersusun dari basa kuat dan asam lemah itu adalah CH3COOK. Dari penyusunnya di sini kita bisa menyimpulkan bahwa garam ini adalah garam yang bersifat basa. Kalau dia garam basa, artinya pH-nya di atas 7. Nah, kalau ditanya dari reaksi hidrolisisnya untuk membuktikan suatu garam itu bersifat basa, ya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita ionisasi dulu garamnya CH3COOK, yaitu menjadi CH3COO- plus K+. Nah, di sini yang bereaksi dengan air adalah sisa ion asam lemahnya. Apa hasilnya? Itu kita harus ionisasi H2O-nya. Nah, tentunya CH3COO- akan mengikat ion positif dari H2O sehingga dihasilkan CH3COOH dan dilepaskan OH-. Nah, OH- yang dilepaskan inilah yang membuktikan bahwa benar garam ini bersifat garam basa. Nah, untuk K+ itu sendiri, karena berasal dari sisa ion basa kuat, maka K+ ini tidak akan bereaksi dengan H2O. Nah, bagaimana perhitungan matematisnya untuk memperoleh pH dari suatu garam basa? Nah, caranya hampir mirip seperti rumus yang sudah Miss jelaskan dalam memperoleh konsentrasi H+. Jadi kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali N yang menyatakan jumlah ion jumlah ion asam lemah. Nah, dari ionisasi kita peroleh jumlah ion asam lemahnya adalah 1, maka di sini kita nanti substitusi nilai N-nya 1. Nah, jika di soal Kw dan Ka-nya tidak diberikan, artinya pasti ada nilai KH-nya, karena Kw per Ka itu juga merupakan rumus dari penentuan KH ya. Nah, sekarang untuk memperoleh pH, langkahnya sama, kita cari pOH dulu, min log konsentrasi OH-, kemudian pH sama dengan 14 min pOH. Nah, itulah garam yang terhidrolisis parsial. Nah, Miss lanjutkan ke garam yang terhidrolisis total. Nah, kalau dilihat dari judulnya garam yang terhidrolisis total atau sempurna, maka penyusun dari garam tersebut semuanya berasal dari asam lemah dan basa lemah, semuanya bersifat lemah.
Berarti penyusun garamnya itu tersusun dari asam lemah dengan basa lemah. Contohnya di sini adalah CH3COONH4 atau bisa juga NH4CN. Nah, kalau garamnya tersusun dari asam lemah dan basa lemah, maka untuk menentukan pH-nya itu kita harus melihat dari nilai Ka dan Kb. Jadi nilai Ka dan Kb yang menentukan sifat garam atau menentukan nilai pH-nya ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dari nilai Ka-Kb ini, jika Ka lebih besar dari Kb, berarti garamnya bersifat garam asam. Tentu pH-nya di bawah 7. Jika Ka kurang dari Kb, berarti garamnya bersifat garam basa. pH-nya lebih besar dari 7. Jika Ka sama dengan Kb, berarti ini adalah garam netral. pH-nya sama dengan 7. Nah, dari sini untuk memperoleh perhitungannya, jadi yang diperhitungkan untuk memperoleh nilai pH dari suatu garam yang terhidrolisis total itu tidak berdasarkan dari konsentrasi garam, melainkan hanya dilihat dari nilai Ka dan Kb-nya saja. Jadi begitu pula dengan pH, yang menentukan pH dari garam yang terhidrolisis total itu hanya dilihat dari nilai Ka dan Kb, sehingga rumus untuk hidrolisis total itu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb, sehingga nanti pH kita peroleh dengan rumus min log konsentrasi H+. Nah, itulah dia jenis-jenis hidrolisis dan perhitungan pH-nya. Jadi garam tidak semuanya dapat terhidrolisis. Kalau garamnya tersebut berasal dari asam kuat, basa kuat, maka itu tidak akan terhidrolisis. Kemudian garam yang mengalami hidrolisis adalah garam-garam yang penyusunnya mengandung sisa ion asam lemah atau sisa ion basa lemah. Ada yang terhidrolisis parsial, ada yang terhidrolisis total.